Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 tergabung dalam gelombang 1, Angkatan 1, Kelompok 2 yang terdiri dari Muhammad Akbar SPD, Fatmi SPD, Nurhalija SPD, Abdul Haris SPD, dan Elvira Yostin SPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang rancangan aktualisasi mengenai penerapan nilai-nilai nasionalisme di tempat kerja. Isu yang kami angkat pada kesempatan kali ini mengenai kurangnya siswa yang berpartisipasi dalam kerja bakti di sekolah. Nah, adapun pemecahan isu yang kami gunakan adalah penerapan teknik ekonomi token untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kerja bakti di sekolah. Teknik ekonomi token itu adalah salah satu teknik pengubahan perilaku yang dirancang untuk meningkatkan perilaku yang disukai dan mengurangkan perilaku yang tidak disukai dengan menggunakan token atau koin. Jadi koin akan dikumpulkan sampai batas waktu yang telah disepakati. Latar belakang dari pengangkatan penerapan teknik token ini, jadi seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya anak-anak itu sangat suka diberi hadiah atau pujian. Jadi untuk mengubah perilaku siswa yang dari awalnya tidak mempunyai kesadaran terhadap kebersihan lingkungan dengan pemberian token atau pemberian koin setiap perubahan perilakunya, kami rasa bahwa itu akan mengubah mindsetnya. Adapun jumlah kegiatan yang akan kami lakukan pada teknik ini yaitu ada 5 kegiatan, di mana pada kegiatan pertama adalah menyusun rancangan ekonomi token. Adapun tahapan kegiatan daripada kegiatan pertama ini, yang pertama adalah menentukan tujuan yang akan dicapai, kemudian menentukan model penerapan teknik ekonomi token, menentukan media yang akan digunakan dalam penerapan teknik ekonomi token, dan menyusun prosedur penerapan teknik ekonomi token. Output dari kegiatan pertama ini yaitu adanya RPP pembelajaran teknik ekonomi token. Keterkaitan substansi mata latihan pada kegiatan pertama ini yaitu menyusun rancangan atau rencana pelaksanaan teknik ekonomi token dengan memperhatikan waktu dan target penyelesaian masalah dapat diselesaikan tepat pada waktunya, di mana nilai aneka pada kegiatan ini yaitu akuntabilitas. Kemudian menyusun rencana atau rancangan pelaksanaan teknik ekonomi token dengan hati-hati, etika publik sesuai dengan format yang telah ditetapkan, dan selektif dalam memilih strategi, model, dan media yang tepat bagi peserta didik, memiliki nilai komitmen mutu. Yang ketiga, menyusun rancangan dengan penuh rasa tanggung jawab, nasionalisme. Kontribusi terhadap organisasi pada penerapan dan pelaksanaan teknik ekonomi token yang menarik dapat meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri siswa. Hal ini sesuai dengan visi sekolah, yaitu terwujudnya pelayanan optimal bagi siswa yang beriman, bertakwa, santun, terampil, mandiri, dan berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan misi sekolah yaitu membentuk kepribadian siswa agar mereka percaya diri, hidup mandiri, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kegiatan kedua yaitu melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan guru lain terkait penerapan teknik ekonomi token. Adapun tahap kegiatan yang pertama yaitu mengundang pihak guru terkait untuk memperkenalkan dan membahas agenda penerapan teknik ekonomi token. Melakukan rapat koordinasi terkait prosedur penerapan teknik ekonomi token. Dan yang ketiga, menyepakati untuk melaksanakan kolaborasi untuk kelancaran penerapan teknik ekonomi token. Output dari kegiatan ini yaitu terciptanya pembelajaran kolaboratif yang efektif dan menyenangkan.
Keterkaitan substansi mata latihan yaitu yang pertama adalah melakukan koordinasi dan kolaborasi atau work of government dengan guru untuk menguatkan proses kegiatan pembelajaran pada peserta didik melalui kolaborasi antar guru. Kemudian melakukan inovasi, nilai komitmen mutu, pembelajaran dari pembelajaran yang bersifat satu arah menjadi pembelajaran kolaboratif. Yang ketiga, serta terus melakukan diskusi antar guru dengan sopan, etika publik, dan penuh dedikasi nilai akuntabilitas selama proses pembelajaran berlangsung. Kontribusi terhadap organisasi dengan terlaksananya pembelajaran secara kolaboratif berarti mewujudkan visi sekolah yaitu terwujudnya pelayanan optimal bagi siswa yang beriman, bertakwa, santun, terampil, mandiri, dan berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta misi sekolah yaitu memberi kesempatan kepada semua siswa untuk memperoleh pendidikan sesuai potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki. Kegiatan ketiga yaitu melakukan koordinasi dengan pihak orang tua atau peserta didik dalam rangka penerapan teknik ekonomi token. Adapun tahap kegiatannya, yang pertama menyampaikan maksud dan tujuan komunikasi penerapan teknik ekonomi token. Yang kedua, meminta izin kepada orang tua atau wali peserta didik agar anaknya hadir di sekolah mengikuti kegiatan dan pembelajaran. Yang ketiga, meminta dukungan kepada pihak orang tua atau wali agar penerapan teknik ekonomi token dapat berjalan dengan lancar. Output dari kegiatan ini yaitu terjalinnya komunikasi yang baik antara guru dan orang tua siswa. Keterkaitan substansi mata latihan dalam proses komunikasi menyangkut nilai work government dengan orang tua atau wali peserta didik. Saya mengajukan konsep yang telah disusun dan menerima masukan dari orang tua peserta didik, sehingga setiap kegiatan yang akan dilakukan selama aktualisasi efektif dan efisien. Nilai komitmen mutu, serta bersikap sopan dan santun, nilai etika publik, sehingga proses komunikasi tersebut berjalan dengan baik, kemudian proses komunikasi dilakukan secara wajar tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Nilai nasionalisme. Kontribusi terhadap organisasi dengan terjalinnya komunikasi dengan orang tua siswa berarti mewujudkan visi sekolah yaitu terwujudnya pelayanan optimal bagi siswa yang beriman, bertakwa, santun, terampil, mandiri, dan berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan misi sekolah yaitu memperluas jejaring kerja dan upaya mengembangkan dan mensosialisasikan pendidikan. Selanjutnya, kegiatan keempat. Kegiatan keempat yaitu mengimplementasikan teknik ekonomi token pada kegiatan kerja bakti di sekolah. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama, mempersiapkan waktu dan tempat pelaksanaan teknik ekonomi token. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penerapan teknik ekonomi token. Yang ketiga, memberikan reward kepada peserta didik pada saat perilaku yang diharapkan muncul. Dan yang keempat, menukarkan reward dengan hadiah atau kegiatan menyenangkan yang disepakati. Output dari kegiatan ini yaitu pelaksanaan kegiatan. Keterkaitan substansi mata latihan yang pertama adalah dalam pelaksanaannya program dilakukan secara konsisten, nilai akuntabilitas. Yang kedua, tidak membeda-bedakan siswa dalam proses implementasi program, nilai nasionalisme. Kemudian menggunakan media penunjang teknik ekonomi token dengan kreatif, nilai komitmen mutu, sehingga peserta didik tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian bersikap adil, nilai anti korupsi, kepada semua peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran, serta menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam terciptanya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan pembelajaran, nilai etika publik. Kontribusi terhadap organisasi setelah teknik modeling terlaksana dengan baik berarti telah sesuai dengan visi sekolah yaitu terwujudnya pelayanan optimal bagi siswa yang beriman, bertakwa, santun, terampil, mandiri, dan berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta misi sekolah yaitu memberi kesempatan kepada semua siswa
untuk memperoleh pendidikan luar biasa sesuai potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki. Selanjutnya adalah kegiatan kelima, melaksanakan evaluasi. Tahapan kegiatan yaitu yang pertama, melakukan kembali rapat koordinasi dan hasil penerapan teknik ekonomi token. Yang kedua, melakukan refleksi perencanaan pelaksanaan dan output teknik ekonomi token yang telah dilakukan di kelas akademik dan kelas keterampilan. Yang ketiga, melakukan evaluasi perbandingan partisipasi peserta didik sebelum dan setelah penerapan teknik ekonomi token. Output dari kegiatan ini yaitu hasil evaluasi, di mana pengamatan tentang motivasi belajar siswa sebelum dan setelah penerapan teknik ekonomi token. Keterkaitan substansi mata latihan, yaitu pelaksanaan evaluasi program ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan, nilai akuntabilitas, kemudian memberikan perhatian dan penanganan khusus kepada peserta didik yang mengalami kesulitan, nilai komitmen mutu. Proses evaluasi dilakukan bersama dengan guru terkait, whole of government dengan penuh kejujuran, nilai anti korupsi sesuai dengan prosedur, nilai etika publik yang ada tanpa membeda-bedakan, nilai nasionalisme latar belakang peserta didik. Kontribusi terhadap organisasi, dengan terlaksananya evaluasi maka dapat mewujudkan visi sekolah, yaitu terwujudnya pelayanan optimal bagi anak yang beriman, bertakwa, santun, cerdas, terampil, mandiri, dan berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan misi sekolah yaitu membentuk kepribadian siswa agar mereka percaya diri, hidup mandiri, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Demikianlah pemaparan dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.